Pada kesempatan kali ini kami akan membahas luas sebenarnya tembok Paradis di Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi sesuai janji, admin akan buatkan video pembahasan panjangnya. Dan mari kita hitung bersama luas di tembok Paradis, yang sebelumnya admin katakan seluas Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo, yang bahkan mencakup 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tapi orang-orang belum percaya. Jadi gini, kita harus tahu angka pastinya dulu soal tembok di Paradis. Jadi berdasarkan secara resmi angka yang dikeluarkan oleh autornya sendiri, yaitu informasi pada episode 2-nya soal jarak antar tembok. Diketahui bahwa jarak tembok Maria ke tembok Rose itu 100 km. Jarak antara tembok Rose ke tembok Sina itu adalah 130 km. Dan jarak antara tembok Sina ke pusat kota itu adalah 250 km. Nah, kita sudah mendapatkan angkanya. Namun, ini berdasarkan jarak antar tembok ya. Mungkin ya tidak dihitung oleh diameter luas tembok itu sendiri, karena mungkin yang diambil pengukuran jarak itu dari ujung ke ujung. Oke, paham ya. Dan sebagai pengingat, informasi yang akan kita hitung ini adalah luas tembok Maria saja. Tidak dihitung 4 distrik lainnya ya, termasuk Shigansina, karena Isayama Sensei gak ngasih tahu berapa luas Shigansina. Jadi hanya full lingkaran yang akan kita hitung ya. Sebagai catatan juga, itu pun jika tembok di Paradis itu lingkaran sempurna. Nah, mari kita masukkan rumusnya. Rumus luas lingkaran itu ada 2, yaitu luas sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat, dan luas sama dengan Pi kali R kuadrat. Nah, umumnya kita pakai yang rumus kedua ya, karena kita tahu bahwa Pi sama dengan 3,14 jika diameter atau jari-jari bukan kelipatan 7. Oke, jadi berapa jari-jari tembok Paradis? Nah, cara carinya mudah. Ini hanya perhitungan kasarnya saja. Kita tinggal tambahkan jumlah jarak antar tembok tadi, yang artinya 100 km ditambah 130 km dan ditambah 250 km sama dengan 480 km. Yang artinya jarak dari ujung lingkaran ke tengah lingkaran adalah 480 km. Ini yang disebut luas jari-jari ya, karena tengah lingkaran sudah kita dapat. Nah, mari kita masukkan angkanya di rumusnya. Luas sama dengan Pi kali R kuadrat atau sama dengan 3,14 kali R kali R. Lalu sama dengan 3,14 kali, nah R itu apa? Benar, jari-jari. Jari-jari luas tembok Paradis berapa? Benar, 480. Jadi 480 dikali 480 sama dengan 230.400. Nah, dikalikan lagi dengan Pi atau 3,14-nya. Jadi hasilnya adalah 723.456. Karena ini jarak, jangan lupa tambahkan kilometer tadi. Jadi ya, angka yang kita dapatkan adalah 723.456 km. Dan karena ini adalah luas lingkaran, maka kita tambahkan kilometer persegi, atau tulisannya 723.456 km persegi. Inilah luas lingkaran tembok Paradis yang dimiliki tembok Maria ya. Kita tidak usah hitung tembok Rose dan Sina karena sudah di dalam lingkaran tembok Maria. Dan mungkin kalian bingung, loh Min, tapi kok di wiki angkanya 723.822 km persegi. Ya, admin gak tahu perhitungannya, mungkin saja mereka menghitungnya termaksud luas tembok Shigansina atau 4 distrik terluar Maria ya. Admin kurang tahu soal itu. Namun kasarnya memang kita mendapatkan angka 723.000 km persegi. Dan itu fakta. Nah, balik lagi, jadi apa benar hampir seluas Pulau Kalimantan? Jawabannya benar. Luas Pulau Kalimantan itu adalah 743.330 km persegi. Ya, beda tipis lah sama luas tembok di Paradis, karena tidak termaksud luas 4 distriknya. Dan itulah memang hasil realnya. Soalnya kemarin masalah koma atau titik
admin tidak tahu ya. Berdasarkan perhitungan di atas, memang kita mendapatkan angka ribuan kok setelah kita kalikan angka 480 tadi kan. Ya, tulisan di wiki memang koma, tapi siapa tahu aslinya memang titik. Dan kesimpulannya, luas tembok paradis itu memang benar lebih besar dari inspirasi pulau paradis di dunia nyata, yaitu Pulau Madagaskar yang hanya seluas 587.041 km persegi. Lalu lebih luas dari negara yang ada di Eropa, yaitu Prancis, Jerman, Spanyol, hingga Italia. Nah, pertanyaannya, kenapa luas tembok paradis itu besar banget? Padahal ini belum pulaunya loh. Belum lagi benua Marley yang lebih gede dari Pulau Paradis itu sendiri. Jadi seperti admin bahas juga di short sebelumnya, bahwa dunia Attack on Titan, walaupun Isayama Sensei mengambil referensi di dunia nyata, bukan berarti semua harus sama bentuknya dengan yang ada di map Attack on Titan. Karena yang bisa admin simpulkan, peta yang kalian lihat sekarang, mungkin itulah keseluruhan daratan yang ada di map Attack on Titan. Yang artinya apa? Artinya bisa saja Pulau Paradis maupun benua Marley itu beda zona waktu. Kalian tahu kan, jika geser-geser map itu nggak ada ujungnya karena bumi itu bulat seperti ini. Artinya jika mengikuti di dunia Attack on Titan, jika kalian geser ke kanan, maka benua Marley langsung kelihatan lagi. Ya, begitulah kira-kira gambaran di dunia Attack on Titan ya. Nah, dari sini admin mau sekalian koreksi berbagai hal. Pertama, utara Pulau Paradis itu bisa saja lebih dingin daripada yang tinggal di bagian selatan atau di Sigansina, karena mereka dekat dengan kutub utara. Sedangkan utara benua Marley bisa saja paling dekat dengan kutub utara atau lebih dingin. Sehingga ini menjelaskan kenapa Dawal Titan bisa sampai ke tempat bersalju atau hawa dingin, karena mereka sudah sampai di sana. Yang artinya ini juga mengoreksi beberapa hal juga, bahwa bisa saja jalur Wall Titan Eren itu tidak memutar dan hanya ada di bagian sini. Yang artinya Titan Eren nantinya akan berpencar mulai dari daratan sebelah kanan ini. Dan admin mulai curiga dengan geografi Attack on Titan. Jangan-jangan Marley itu sama dengan benua Amerika. Maksudnya kita tahu namanya benua Amerika, tapi diisi oleh banyak negara kan, termasuk Argentina, Brazil, Kanada, dan sebagainya. Nah, bagaimana admin bilang bahwa sebenarnya negara Marley itu kecil, alias hanya bagian ini aja, sama seperti Amerika yang menempati bagian tengah benuanya. Sementara itu bagian atas mungkin sudah negara lain seperti Hizuru, dan bagian bawah sampai ke ujung tebing itu mungkin sudah beda negara juga. Ya, apapun itu masih asumsi dan teori admin ya. Oke ya, udah, mungkin itu saja pembahasan soal luas tembok di Paradis yang sebenarnya. Semoga dimengerti. Dan jika ada salah-salah perhitungan atau kata, mohon dikoreksi aja ya guys di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.